Waduh, kurang semangat. Shalom. Shalom. Saya undang kita untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita. Kita minta hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Ini kami Bapa datang ke hadapan-Mu. Mengundang masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk bersekutu, mendengar firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Peluk kami Bapa, karena kerinduan kami hanya kepadamu. Bapa yang baik, hadirlah Engkau di dalam ibadah MOR ini Tuhan. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman, Bapak Perlin Zebuah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Bapak. Demikian juga untuk pengurus-pengurus MOR. Engkau berkati mereka. Berkati juga anak-anak-Mu yang setia mendampingi ibadah ini. Mulai dari musik, singer, dan yang lainnya ya Tuhan. Semua mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyapa shalom. Bapak Ibu anak-anak muda yang ada di tempat ini, shalom. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Hari ini kita mau menyembah Yesus sebab Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama dengan iman katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari dengan iman nyatakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dengan iman sekali lagi katakan Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus
Yesus ajaib. Sebab di Mazmur 139 ayat 14 berkata, sebab perbuatanmu sungguh ajaib, kami benar-benar menyadarinya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama dengan iman katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus. Mari saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat. Lebih lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagimu setiap hari, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi dengan iman nyatakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Mari katakan ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yang percaya Yesus ajaib, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Sebab firman kita adalah kebenaran bagi setiap jalan-jalan kita. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Mari katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Mari bersama dengan iman nyatakan, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, ku percaya. Mari katakan suara-Mu yang menuntun setiap jiwa kami. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua impiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Mari lebih sungguh katakan, hikmat-Mu Tuhan. Mari kita boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, nyatakan di hadapan Tuhan. Ini semua rindu kami Tuhan. Akan ku goyah
Sebab firman-Mu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kami datang ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari katakan, tidak dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bersama dengan iman nyatakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Sebab kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, sebab segalanya yang kami miliki ya Tuhan, semuanya mau kami kembalikan untuk-Mu. Daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, sekali lagi nyatakan, segalanya semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik
yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi yang terbaik, inilah yang bisa kami bawa pada siang hari ini, yaitu persembahan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, sehingga Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini, karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk bisa memuji Engkau dan melayani setiap ibadah di More ini ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan yaitu kehadiran-Mu untuk menjamah setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu, kehadiran-Mu ya Tuhan menjamah kami. Karena di dalam hadirat-Mu kami tahu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan di dalam jiwa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, bersabda melalui mulut dan bibir hamba-Mu Pak Perlin Jebua ya Tuhan, yang akan mengajari kami bagaimana kami mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang hadir ya Tuhan, yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Amen. Yang susah ya Tuhan, Kau berikan kelepasan di dalam nama Tuhan. Amen. Yesus. Yang tidak punya jalan Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Engkau membuka jalan bagi setiap Amen. Kami. Engkau Allah yang jauh lebih besar dari masalah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan. Selepas dari tempat ini Tuhan, kami tidak akan sama lagi. Karena ada kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ada pengharapan buat kami. Bapa yang baik, kami khusus datang ke tempat ini berdoa khusus buat pelayanan More ini ya Tuhan. Buat setiap pengusaha, kaum profesi dan karyawan Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau menjamah marketplace ini ya Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui marketplace ya Tuhan. Pada saat kami menyembah Engkau, Engkaulah yang akan menarik banyak jiwa datang di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Pak Perlin Jebua ya Tuhan, Pak Gustaf dan seluruh jajaran yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang khusus ya Tuhan. Hati yang tulus Tuhan, kesabaran Tuhan untuk melayani di tempat ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khusus untuk kota kami, Kota Medan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk negara kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan maju oleh karena doa-doa orang yang percaya. Amen. Dan kami juga berdoa atas nama bangsa kami ya Tuhan. Kami berdiri di dalam nama Tuhan Yesus, memohon pengampunan-Mu jika ada kesalahan yang bangsa kami lakukan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada pemulihan perekonomian di bangsa kami. Ada perkembangan kemajuan industri dan lapangan kerja ya Tuhan buat bangsa kami dan negara ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Medan. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan roh pertobatan buat kota kami ya Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak lagi orang percaya yang melayani di dalam pekerjaan mereka. Melalui kantor-kantor ya Tuhan, Engkau bukakan jalan. Engkau menjamah setiap atasan kami, para pemilik usaha ya Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa khusus untuk para donatur yang memberi di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada setiap orang yang memberi. Dan Engkau akan mengembalikan
lebih daripada apa yang mereka beri ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Sehingga mereka diberkati dan Engkau menyediakan benih untuk mereka tabur di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami sebagai korban syukur yang terbaik ya Tuhan. Sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Thank you Lord. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. We worship you Lord. Haleluya. Satu-satunya kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amen. Sebab kami tahu Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Semua yang kami dapatkan, segalanya yang kami peroleh itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami kembalikan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh hidup kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memahami
mengerti dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Sementara firman-Mu disampaikan Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dalam nama Yesus, lebih daripada itu, kami mau bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Shalom. Boleh kasih senyum kiri dan kanan, katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, biasanya ibadah kita laksanakan di hari Jumat, tetapi karena gedung ini seluruhnya dipakai selama 2 hari untuk acara ulang tahun PGI, maka ibadah kita majukan jadi hari Kamis. Tapi puji Tuhan, ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita bersama-sama berdoa, berkumpul sebagai pengusaha, sebagai karyawan, dan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga menyapa Bapak Ibu yang setia mengikuti Zoom ini secara live. Tuhan Yesus menyertai. Nah, tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah persembahan yang berkenan, a delightful offering. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama membacanya dengan bersemangat. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ibadah tidak pernah lepas dari persembahan. Persembahan itu adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah. Bahkan di dalam perjanjian lama, itu persembahan itu sudah menjadi suatu hal yang wajib diberikan kepada Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama, ada 4 ayat yang sangat menguatkan kepada orang-orang dalam perjanjian lama bahwa jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saudara, mulai dari Abraham, Nuh, mereka memberikan persembahan buat Tuhan. Bahkan sebelumnya itu adalah Kain dan Habil. Siapa yang mengajari Kain dan Habil memberikan persembahan? Saya percaya itu adalah Adam dan Hawa, orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat, persembahan itu adalah rasa hormat. Rasa bahwa semua yang kita miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Dan salah satu contoh dalam perjanjian lama yang begitu mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah Daud. Kita membaca dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Kembali sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, ini adalah satu kesadaran dari Daud bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia capai, itu semuanya dari Tuhan. Tahukah saudara, Daud itu hanya dari kecil, itu hanya gembala 2-3 ekor kambing. Pada waktu Samuel mencari raja, dia gak pernah diperhitungkan, dia di padang gurun sana. Tapi tiba-tiba Tuhan angkat dia menjadi raja yang hebat, yang luar biasa. Dan dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sebentar. Kalau kita bisa ada pada posisi pada saat ini, kita punya pekerjaan, kita punya usaha, kita punya promosi, kita punya keluarga, itu semua dari Tuhan, Bapak Ibu. Coba colek kiri kanan, katakan semuanya dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kita. Nah, kesadaran itulah yang membangun Daud itu memberikan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat Yesus, keluarga Yesus itu juga teladan dalam memberi persembahan. Saudara, saya cerita tadi dalam perjanjian lama, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Mereka memberikan korban tubuh binatang memang pada waktu perjanjian lama.
Orang kaya memberikan lembu sapi, yang menengah kambing domba, yang susah atau miskin itu burung merpati atau burung tekukur. Yesus masuk kategori mana keluarganya? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus, dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, Yesus itu sederhana. Sesederhana pun dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya mau hari ini saya tidak khotbah, saya memberi pengajaran Bapak Ibu mengenai prinsip-prinsip dalam memberi persembahan. Ingat, dalam perjanjian lama, maka muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan harta kita. Tetapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus kembali menekankan bahwa persembahan itu tidak mesti uang, tidak mesti harta. Saudara, Kain mempersembahkan hasil ladangnya, Habel itu adalah korban lembu sapi, saudaraku. Dan Tuhan mau mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bahwa persembahan itu bukan hanya persembahan dalam jenis uang atau dalam bentuk uang, tetapi seperti yang kita baca tadi, mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita. Saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Roma 12 ayat 1 bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi saudara, ternyata bukan hanya dalam bentuk uang kita memberi yang terbaik buat Tuhan, juga adalah seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Katakan hidup saya. Hidup kita untuk Tuhan Bapak Ibu. Dan itu haruslah persembahan yang hidup. Makanya perjanjian lama, tubuh binatang itu dibawa dalam keadaan hidup Bapak Ibu, dibawa di mezbah. Dan binatang itu nggak boleh cacat, nggak boleh timpang. Kudus, kita juga dikuduskan bagi Allah dan berkenan kepada Allah. Saudara, hidup kita apa yang kita persembahkan buat Tuhan? Pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita, bakat talenta kita, keahlian kita, dan waktu kita juga untuk Tuhan. Bukankah ada lagu bagi Yesus ku serahkan, waktuku miliknya. Bagi Yesus ku serahkan, waktuku miliknya. Saudara, waktu kita juga kita persembahkan buat Tuhan. Ada amin? Saudara, kalau kita lihat berikutnya, bahwa persembahan yang hidup bukan hanya sekedar ritual, tetapi tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ibadah bukan hanya pada waktu kita ibadah, tapi pada waktu kita di mana saja, hidup kita ini adalah persembahan. Amin. Jadi bukan dalam ibadah kita saleh di luar salah, kan begitu ya. Bukan di sini kita berdoa di luar berdosa, saudaraku. Tetapi Kolose 3 ayat 23 berkata, apa Kolose 3? Boleh ditampilkan ayatnya, kita lihat sebentar. Kolose 3:23 ini bagus sekali ini ayatnya yang menekankan kepada kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjut, ini dia 24. 24 next. Ya, multimedia tolong bantu saya. 3, ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya ada satu kesadaran bahwa dari Tuhanlah semuanya itu, Bapak Ibu. Next slide-nya, itu artinya persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Berkenan, artinya kita harus setia pada keadilannya, setia pada kasih setianya yang berkenan kepada Allah. Jadi kita boleh belajar pada hari ini bahwa persembahan itu bukan hanya melulu uang, tetapi juga seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita. Dan next slide-nya. Aplikasinya apa? Tentu sebagai pengusaha yang hadir di tempat ini, mari pimpin usaha dengan integritas, jujur dalam setiap transaksi, jangan korbankan nilai-nilai kerajaan Allah demi keuntungan duniawi. Sebagai karyawan, kerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesungguhan sebagai wujud persembahan hidup kepada Tuhan. Ini persembahan kita. Dan kita lihat, yang kedua adalah, prinsip yang kedua, bahwa persembahan itu harus didasarkan atas kerelaan hati, kasih dan pengorbanan. Katakan kasih dan pengorbanan. Saudara, sangat terkenal ayat ini bagaimana kisah seorang janda miskin dan orang kaya diperhatikan oleh Tuhan pada waktu dia memberi persembahan, saudara. Nah kita lihat ketika Yesus mengangkat mukanya di Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada sebuah orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, kalau kita lihat ayat 2, dalam Yunani kata miskin itu 2 arti. Satu namanya pentikros. Pentikros itu artinya dia udah miskin tapi gak miskin kali lah, masih ada begitu ya. Tapi kalau udah namanya tokos, itu udah gak ada apa-apa lagi. Udah habis, udah bablas begitu. Nah kalau kita lihat di ayat 2, Yesus melihat seorang janda miskin dengan kata aslinya itu pentikros. Artinya dia udah miskin tapi masih ada. Masih ada berapa? Masih ada 2 peser begitu. Ketika dia masukkan 2 peser ini, Yesus melihat, maka pentikros berubah jadi tokos. Artinya ketika dia udah serahkan itu, dia sudah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sudah begitu berkorban dia Bapak Ibu. Ketika dia memberi itu. Mengapa? Saudara, dari pentikros menjadi tokos, itu karena kasih dan pengorbanan. Saudara, kalau kita memberi kepada Tuhan harus disertai dengan kasih dan pengorbanan. Saudara, kalau contoh ini, seseorang punya uang 1 triliun, tapi ngasih uang 1 juta, pengorbanan enggak? Saya rasa enggak imbang begitu Bapak. Tapi ketika saya memberi persembahan, seharusnya saya bisa naik Grab mobil, tapi gara-gara persembahan saya naik Grab motor, mungkin seperti itu. Seharusnya saya bisa berobat ke luar negeri, di Amerika, tapi ketika memberi persembahan, saya harus, ya demi Tuhan saya cukuplah berobat ke Penang. Ini contoh Bapak Ibu. Ada rasa pengorbanan ketika kita memberi. Tapi ketika tidak ada rasa pengorbanan, maka saya rasa itu belum pas di hati Tuhan Bapak Ibu. Ini satu prinsip, bahwa memberi dengan kasih dan pengorbanan. Boleh colek kiri kanan, katakan kasih dan pengorbanan yang terbaik. Berapa banyak yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan dulu Bapak? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu.
sepanjang hidupku. Saudara, persembahan kita biarlah itu didasari oleh kasih dan pengorbanan. Sadar bahwa semua itu kita kembalikan kepada Tuhan dan kemuliaan Tuhan untuk membesarkan kerajaannya. Saudara, ini prinsip yang kedua. Namun ya kita lihat, lanjut ya. Mengapa Tuhan memuji janda miskin ini? Karena ia memberikan seluruh nafkahnya. Bahasa Yunani aslinya nafkah itu di situ bios. Bios itu biologi, ilmu hayat, ilmu hidup, artinya seluruh hidupnya dia berikan. Saudara, King James Version berkata, all the living that she had. Dia memberikan seluruh hidupnya. Artinya sesuatu yang didasari oleh pengorbanan, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar, tetapi ada suatu kasih dan pengorbanan yang dia berikan kepada Tuhan. Nah, prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, kadang-kadang bagi Tuhan kadang-kadang sepertinya persembahan itu nggak ada artinya, Bapak Ibu, kalau didasari dengan nilai-nilai yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan melihat dan memperhatikan persembahan. Jadi Markus 12:41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Dan di Lukas 21 ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara, prinsip memberi persembahan yang pertama tadi adalah persembahan tidak mesti uang, tapi juga adalah hidup kita, tubuh kita, saudaraku. Dan yang kedua, persembahan itu harus didasarkan oleh kasih dan pengorbanan. Yang ketiga, Tuhan melihat dan memperhatikan ketika kita memberi persembahan. Dan saya katakan tadi, lebih penting menjaga ketaatan dibanding persembahan. Saudara, ada ayat-ayat dalam Alkitab, sepertinya dalam tanda kutip, Tuhan gak pentingkan persembahan itu. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata begini dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, ternyata di hadapan Tuhan persembahan itu luar biasa. Tapi kalau kita nggak taat juga kebenaran firman Tuhan, nggak ada artinya persembahan itu di hadapan Tuhan. Karena lebih penting mendengar suara Tuhan itu daripada memberi persembahan. Katakan mendengar suara Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 18-19, sama-sama kita baca biar tetap semangat walaupun sudah lapar sepertinya. Ya, ayo kita baca 1, 2, 3. Sebab tidak korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Persembahan hati yang lebih penting daripada persembahan materi yang kita sampaikan. Dan ada ayat lagi Bapak Ibu kita lihat, ini banyak ayatnya. Enggak, ini pengajaran karena apapun yang saya sampaikan harus didasarkan oleh kebenaran firman. Markus 12 ayat 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembahan Bapak Ibu. Ada banyak orang mengabaikan keadilan, belas kasihan. Mentang-mentang kasih persembahan Bapak Ibu yang dikasih itu. Saudara, tahukah Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, mentang-mentang dia banyak uangnya, beri persembahan, tapi dia mengabaikan keadilan. Dia mengabaikan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang terpenting? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Katakan bersama dengan saya, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. 1, 2, 3. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara dengar baik, ini kuncinya. Saya kasih warna kuning. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan itu apa? Bapak Ibu, ada yang tahu? Persepuluhan, Bapak Ibu. Tapi yang lain jangan diabaikan, yakni belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Enggak boleh timpang ini Bapak Ibu. Ya, ini harus sejalan. Ini statement dari Tuhan bahwa yang satu jangan diabaikan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Memang khotbah pengajaran mengenai persembahan ini agak sensi sebenarnya Bapak Ibu. Ya, karena memang ada gereja lain yang menyatakan bahwa enggak perlulah kasih untuk Tuhan, Tuhan itu sudah maha kaya begitu. Tapi kita kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mungkin pengajaran hari ini sedikit lebih keras Bapak Ibu, tapi ini harus saya sampaikan. Ya, prinsip dalam persembahan ini. Dan prinsip yang kelima, persembahan apapun tidak diterima Tuhan bila hidup seseorang itu tidak beriman atau jahat Bapak Ibu. Saudara, Amsal 15 ayat 4 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Matius 5 ayat 23, 24 berkata begini. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Kurang kuat diulang-ulang. Ini kayaknya gak sembarangan. Ayo, anak yang muda-muda kok pada lemas dibacanya. Ayo, 1, 2, 3. Jika engkau dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, saya menggarisbawahi dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini yang punya persoalan kita atau orang lain? Kalau dari kalimat ini, yes, orang lain. Kita sih udah ngampuni, tapi kita lihat orang itu belum mengampuni saya, masih ada ganjalan sama saya. Kita harus berdamai dengan dia. Bapak. Jadi bukan hati kita terhadap saudara kita, hati saudaramu terhadap engkau. Itu pun harus kita bereskan, apalagi kalau kita sendiri tidak mengampuni. Saudara, ini satu prinsip. Dan Kain ketika memberikan persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa persembahan Kain tidak berkenan? Menurut Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Karena Kain membunuh Habel lah maka Kain jahat, atau karena Kain jahat maka dia membunuh Habel? Coba Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, karena Kain membunuh Habel maka dia jahat, atau karena Kain jahat maka dia membunuh Habel? Karena Kain itu emang dari sononya udah jahat Bapak Ibu. Jadi tanpa membunuh Habel pun dia itu jahat, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Artinya begini, orang yang sehari-harinya berbuat jahat, nggak mau bertobat, tapi beri persembahan, itu kejijikan bagi Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku. Ini satu prinsip persembahan. Dan saudara, kita harus punya iman untuk kita bisa berkenan kepada Allah. Saudara, ada satu kisah dalam Mazmur. Itu pemimpin dan rakyatnya itu jahat semua. Malah dikatakan pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora katanya. Lalu apa respon Tuhan terhadap raja dan rakyat yang memberi persembahan ini? Semua persembahan itu menjadi kejijikan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, Ulangan 23 ayat 18, nggak apa-apa, memang ini kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan.
Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Artinya sesuatu yang tidak benar yang kita peroleh, kita tidak boleh persembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara. Saudara, yang terakhir ini aplikasi. Saya tutup dengan aplikasi bagaimana saya sebagai pengusaha, mari jalankan bisnis dengan prinsip keadilan dan kasih. Berikan gaji yang layak dan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan sebagai bentuk syukur. Sebagai karyawan, mari bekerja dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Tidak terlibat dalam gosip atau persaingan yang tidak sehat. Memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan bijaksana. Nah, bagi semua orang, biarlah kita boleh menjadi terang dan garam dalam lingkungan kerja kita. Menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Doa saya, ini pengajaran, biarlah kita boleh memahami prinsip dalam memberi persembahan. Supaya persembahan kita itu berkenan, hidup, kudus dan berkenan. Yang pertama, persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk apa? Talenta, bakat, waktu kita. Persembahan didasarkan atas kerelaan hati, kasih dan pengorbanan. Yang ketiga, Tuhan melihat dan memperhatikan pada waktu kita memberi persembahan. Yang keempat, penting menjaga ketaatan dibanding persembahan. Dan yang kelima, persembahan apapun tidak diterima Tuhan bila hidup seseorang itu tidak beriman. Doa saya, bila setiap kali kita ibadah dan sehari-hari kehidupan kita, kita mempersembahkan yang terbaik buat kita, yakni mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena didasarkan bahwa segalanya itu adalah dari Allah. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa semuanya dari Allah? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bahkan ku bawa ya Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami salah dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, yakni seluruh area kehidupan kami. Waktu kami, pikiran kami, perasaan kami, bakat, talenta, keahlian kami,
kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Sebagai rasa syukur, karena Engkau sudah lebih dahulu memberkati kami. Bapa, urapi anak-anak-Mu yang ada di marketplace. Berkati para pengusaha ya Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau berkati usahanya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para karyawan, pekerja, berikan mereka berhasil Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan dan usaha kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di Zoom Live, yang pada saat ini tidak bersama-sama secara onsite dengan kami. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan biarlah boleh setiap kami mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami akan melakukan aktivitas kami, di mana seluruh aktivitas kami juga adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini kami satukan hati kami Tuhan, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kembalilah beraktivitas dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pengumuman Jumat depan libur, Jumat depannya lagi libur Bapak Ibu. Jadi Jumat depan libur karena cuti bersama Hari Raya Nyepi kalau tidak salah. Kemudian Hari Raya, lalu Jumat depan itu Hari Raya Idul Fitri, sehingga kita akan ketemu 3 minggu lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Harry yang sudah datang dengan tim. Ya, thank you Pak. Mari